dalam data yang kami print PDF yang disebarkan, di sini ada yang pertama itu nama lengkap. Nah, yang nama lengkap itu diisi apa? Karena yang di bawahnya ini yang tertera nomor, nama, tempat, tanggal lahir, alamat lengkap plus kategori astana. Nah, tapi yang di bawah ada yang bisa kecil yang wajib diisi nomor, nama, alamat lengkap. Apakah ini kita bisa merubah form yang telah dibikinkan? Karena apa? Form yang kami print out dari PDF yang disebarkan itu form yang ada alamat lengkapnya ini untuk menulis alamat lengkap saya kira tidak memenuhi. Karena contoh RT, RW, dusun, desa itu yang cukup. Apakah cukup RT, RW atau nama dusun? Apakah sudah? Dan kalau bisa ada kelonggaran, kita sesuai menulis yang diisi yang wajib nomor, nama, alamat lengkap, sehingga nanti kita membuat form sendiri sesuai yang ada tulisan di bawah. Nah, di sini juga kami tanyakan, terus apa perbedaannya form yang ada data muzaki sama data mustahil? Di sini ada nomor WA sama profesi jabatan, tapi juga di sini sama yang diisi nomor, nama, alamat lengkap. Apakah itu form kita bisa bikin sendiri? Tapi dalam konteks ada nama judulnya data mustahil sama data muzaki. Tuh selanjutnya. Terus tadi yang menerangkan tentang penerima, ya di lingkungan kami, di lingkungan kami itu data mustahil sudah masuk data mustahil, artinya sebagai penerima di lingkungan. Tapi mereka juga sebagai guru TPQ, gitu. Nah, kepala TPQ itu minta pada kami biasanya, jatai guru TPQ. Padahal mereka sudah kami berikan atau kita masukkan data untuk penerima saja. Apakah itu diperkenankan atau tidak? Atau memang kalau memang kebijakan itu diperkenankan, nggak masalah akan kami berikan. Karena itu yang kami lakukan hampir bertahun-tahun. Kalau itu memang nggak boleh, akan tidak akan kami lakukan. Itu saja yang perlu saya tanyakan dari kami. Dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua penanya, mungkin ditambah satu lagi, 3 penanya sekalian. Yang belakang sedikit, monggo maju mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Masjid Al-Islam Dusun Patuk. Saya akan menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama tentang layaknya berapa bagian dari amil zakat tersebut. Kalau misalnya zakat fitrah itu rata-rata yang diberikan kepada masyarakat itu 1 bungkus sudah kadang berisi 5 kilo. Nah, untuk amil zakat itu kayaknya seyogyanya dapat berapa? Tapi kadang-kadang saya mendengar begini, yang dibagikan ke masyarakat itu 1 bungkus yang berisi 5 kilo itu, tapi panitia itu ada yang mendapat 20 kilo, ada yang dapat 25 kilo. Nah, ini yang saya dengar begitu. Kayaknya berapa? Terus yang kedua berkenaan dengan 18 tadi yang berat menerima zakat, itu kadang-kadang ada perselisihan pendapat di antara panitia itu. Pertama, kita salah satu contoh misalnya seseorang itu swasta dapat 1 paket. Nah, di samping swasta dia juga berperan sebagai tadi
Terima kasih, ada 3 penanya yang tadi pertanyaan pertama dan ketiga nanti akan dijelaskan oleh Gus Fatih. Mungkin yang pertanyaan kedua akan dijawab oleh Ketua Lanjutno yang menjadi Pol, nanti ada tambahan. Kemudian Gus Fatih. Itu tadi pertanyaan mengenai amil menunjuk wakil. Sewu yang perlu kula panjenengan pahami, amil niku boten satu orang, tapi amil niku kerjasama tim, sebuah kelompok. Jadi kan jenengan SKI kan boten ketuanya sinten, sekretaris sinten, bendahara sinten, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sing mau terus wakil mau gini mau jenengan masukkan daftar sebagai anggota amil, dikasih tugas untuk misalkan memungut zakat atau apa tugasnya itu dimasukkan. Kalau sudah seperti itu maka boleh untuk menerima bagian zakat sebagai amil. Nomor kali bolehkah satu orang menerima 2 bagian kalau dari satu amil mengenang salah? Misalnya satu amil itu satu desa, panitia amilnya cuma 1, oleh masjidnya masjid. Lah satu orang itu menerima dari amil yang sama ini buatan angsa. Beda kalau masjidnya ono loro. Dugi masjid niki oleh, dugi masjid niki oleh, buatan apa-apa. Amin. Atau direkayasa ngeten. Misalkan dia sebagai murid kali fakir, yo utangnya akeh, yo fakir bisa, yo fakir yo utangnya akeh. Dia dikasih atas nama murid. Manten-manten uang pemberi hasil atas nama murid ini dikanggo nyaur utangnya dhisik. Terus njaluk atas nama fakir ini boten napa-napa dari satu ambil boten napa-napa. Model seperti itu. Atau solusinya kan wau kula sanjang bahwa mustahik itu dikasih sesuai hajatnya. Tentu beda antara zakatnya fakir dan orang miskin. Maka misalnya mawon ya, kira-kira guru niku masuk fakir napa miskin? Masuk miskin atau jadi masuk fakir oleh atau akeh. Dengan saja ini mawon kula ono fakir dari bagiannya atau akeh. Itu solusinya. Jadi solusi kalau langsung kelang-kelangan atas nama sabilillah kali atas nama mboten salah. Disuruh milih salah satu. Ini kemawon dikekek milih kira-kira sing oleh bagian akeh pundi. Mboten napa-napa. Misalnya wong fakir ya tadi amil apa milih mawon sampean milih bagian amil atau bagian fakir. Akeh bagian fakir enggak bisa bagian fakir pada apa. Jadi solusinya kali itu khusus untuk goreng kali fakir boleh minta atas nama goreng dulu, tapi mari oleh itu langsung digawe bayar utang, itu langsung disimpan. Dia minta sebagai goreng. Jadi begitu angsal atas nama goreng dikekek bayar utangnya dhisik, baru kemudian minta bagian sebagai fakir atau miskin. Atau ini mau sekolah yang dikekek double panitia piambel. Sekolah yang dikekek panitia piambel. Jadi dia dapat dari panitia sekolah, dapat dari panitia masjid. Si kakek terus daftar sekolah pulau di daftar. Sekolah pulau di daftar. Jadi kira-kira dulu deh tempat sore ke sekolah. Jadi solusi itu atau gini, wow, memang disuruh milih yang kira-kira bagiannya paling banyak. Teman-teman, itu untuk yang masalah teknis wow
Untuk masalah pengisian form tadi yang dipertanyakan, monggo Senior Jono kalau bersatu. Ya, ngapunten. Untuk masalah data mustahil jadi makanya kita minta tertib administrasi. Kalau file ini sudah terdata, ada data mustahil itu sebagai data tahun selanjutnya. Apakah harus lengkap? Lebih lengkap lebih enak. Kan kita sudah tahu, oh Pak ini RT ini, oh ini mustahil ini. Sehingga untuk tahun ke depan nanti kita sudah bisa mengatakan untuk siap-siap. Tapi kan harus buatan kaku. Yang penting yang nama, alamati, mawon ya. Rektek format itu nama, NIK, nomor HP, waduh. Pun saya contoh mawon saya gampang sih penting. Ambil itu tahu. Oh mustahil Pak Iki itu semua RT kono. Nah, bisa ya namanya siapa, RT di mana. Yang penting itu ambil itu nanti tahu jelas termasuk muzakinya. Karena tadi memang disampaikan tahun depan ambil Semarang. Begitu dan di mana, posok dan di mana zakat. Bahkan kaku data muzaki membuat form sendiri, tidak apa-apa. Yang penting ada nama, alamatnya yang jelas. Artinya jelas bagi amil itu. Lek rupanya waktu malas, dia pun nama, dusun apa atau mawon loh. Kaku-kaku bukan itu kumpulakan ini. Sebenarnya kumpulakan. Soalnya di PC sendiri itu ada syaratnya seperti itu. Silakan buat format sendiri. Tekniku, tapi kesanggupan untuk membuat laporan wajib nih bu, tentang materi ini. Ada materi harus materi ditandatangani niku. Buat saya dimodifikasi. Yang terpenting ada nomor, nama, alamat, 3 di mawon. Soalnya kita di sana kemari, nggak sing itu bingung male. Wis, terus yang penting seenaknya, yang penting harus ada data, nomor, nama, alamat. Amilnya paham. Maka menurut tadi. Insya Allah form yang saya bagikan itu satu macam, satu jenis, semua sama. Tadi yang memang awalnya ada nicknya itu kan dari PJ terus yang muslim. Dan itu pun yang saya berikan jawaban ketika ada pertanyaan, diisi nama dan alamat dari RT, dusun, desa, kecamatan, penjuru. Istilahnya nomor HP bagi usaha profesi. Kemudian pentingnya data mustahil itu yang paling penting. Antara mustahil dan muzaki itu tidak selamanya akan jadi mustahil, yang mustahil. Begitu juga muzaki tidak akan selamanya jadi muzaki, karena setiap tahun akan mengalami perubahan sosial, taraf ekonomi. Contoh MHD, katakanlah untuk tahun ini mustahil, MHD katakanlah mustahil. Kemudian dapat berapa bulan itu dapat warisan atau dapat landasan sehingga hutang-hutangnya sudah lunas semua, kemudian tabungannya sudah banyak. Nah ini kan jadi berubah, nggak mustahil lagi. Jadi muzakilah, perubahan inilah nanti yang akan menjadi penting di data panjenengan sebagai amil. Oh ini bebas dan juga saya ini wis montori akeh kan hutang tabungan itu wis atusan juta misalnya ini muzaki ini bahkan ini sak mali barang ini sak harta ini dijaga ini itu menjaga. Itu pentingnya data mustahil dan muzaki.
mungkin itu data ini wow Pak, buat bisa dibetulin satu macam sih kalau sekarang terus nggak sesuai yang dari PC itu, nicknya nggak ada, jadi nama, alamat sampai usul kecamatan atau apa, mungkin itu dari saya. Baik, untuk sesi pertanyaan kedua, monggo yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan Masjid At-Thayyibah Yusuf Lengkong akan menanyakan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah ada ketentuan di dalam struktur amin? Apakah ada ketentuan yang pasti di dalam keseluruhan amil zakat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu mungkin sering kita jumpai di dalam masyarakat mulai dahulu bahkan sampai sekarang. Bolehkah muzaki membayar zakatnya tanpa melalui amil, jadi langsung dikasihkan mustaqim? Kalau memang boleh, mungkin dikasih dalil yang pasti biar nanti ketika ada pertanyaan dari masyarakat awam kita bisa memberikan jawaban yang cukup memuaskan. Mungkin itu sementara itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk dua pertanyaan lagi, monggo yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suhaib, mewakili Masjid Fatimah Kemudian Super Sukopol. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, tadi memang menjelaskan masalah zakat fitrah. Tapi kalau berdasarkan zakat mal sedikit, mohon Ustaz Gus Fatin nun penjelasan zakat mal. Karena dasar tadi min awal itu berwau, jadi diingatkan mawon karena tadi ada sebagian, insya Allah biar kalau ada bekal nanti sakit mengambil itu. Itu pertama untuk penjelasan. Nomor kedua, ini untuk Aziz No LPG Kumpul. Memang tadi sudah digembar-gemborkan, kasihan saya melihat. Kasihan untuk bertanggung jawab laporan dari masing-masing unit Nasislo yang berada di ranting-ranting. Kalau di grup seperti itu, kami pun merasa kasihan. Barangkali lebih tepat karena ini pertanggungjawaban dan harus konsisten. Ini adalah semua di atasnya minta pertanggungjawaban untuk menyampaikan laporan. Jadi itu lebih banyak barangkali siapa sih yang sudah di SK itu tidak melaporkan, itu biar tahu atau memang ada punishment, karena nanti kita itu ya capai saja. Maaf, terus terang saja saya itu di sana gunung Pak, kemudian tahu gunung ya, tapi barangkali itu saya utamakan karena kewajiban kami baik itu Idul Fitri maupun kurban. Nah, permasalahannya ini kadang-kadang gini, di lembaga masjid atau takmir itu memang kadang-kadang orang itu memutuskan seseorang. Orang tua yang kadang-kadang maaf ya, itu kadang-kadang yang muda ini mau melangkah suka, tapi yang tua itu dia memberikan delegasi atau regenerasi untuk itu. Atau memang nggak ada sarana, maaf aku sarana sendiri, saya sendiri belum sampai bicara sana, tapi saya memakai sarana sendiri. Insya Allah kami akan konsisten dalam lembaga apapun, ya termasuk dalam kegiatan keilmuan dan segalanya, termasuk legalitas masjid pun kami insya Allah sudah siap. Ini atas berkat kerjasama dari lembaga NU yang ada, memang itu saya ikuti. Terima kasih. Pertanyaan kami tunggu dan penjelasan untuk zakat mal. Alhamdulillah. Terima kasih untuk satu pertanyaan di sesi kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inoviandi, perwakilan di instansi SMK Warisma Bogor. Dan saya tanyakan Gus ini tentang fikih, masalah tafsir Aqsamil Ghorimin. Nah, ini kan kurang jelas menurut saya. Maksudnya Ghorimin ini yang dimaksudkan ini yang gimana? Apakah definisi Ghorimin orang yang punya hutang ini gimana? Kalau saya pernah ngaji di Misbah itu, definisinya itu yang dikatakan hutang itu adalah ketika orang berhutang untuk memenuhi kebutuhan seharinya. Nah, apabila orang tidak termasuk fakir, orang tidak termasuk miskin, kemudian dia mengambil mobil dengan cara angsuran, apakah termasuk hutang? Karena di sini kan dituliskan ketika hutangnya belum lunas, maka orang tersebut bisa dikatakan mustahik. Nah, ini butuh tafsir lagi. Mohon maaf bertanya dari pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kedua dan tiga penanya langsung dijawab. Monggo Gus Fatih. Yang pertama amil zakat. Bolehkah zakat tidak melalui amil? Menurut saya cara teori fikihnya asal. Lah dalil yang dipakai nopo yang masyarakat nangkap melalui amil, dalil maslahat. Maslahat yang nopo bahwa aslinya dalam pembagian zakat itu diusahakan merata untuk semua golongan, semua person. Jangan sampai ada orang sama-sama fakirnya, yang satu dapat misalkan 10 kilo, yang satu cuma dapat 5 kilo. Dapat 10 kilo gara-gara dari panitia angsal, dari pribadi angsal. Jadi kalau ditakut-takut fakir ini yang apa? Menurut saya mulai contoh fakir angsal mawon masih memberikan zakat langsung kepada mustahik, bukan melalui amil. Terus lah berarti amil betul penting. Amil tetap penting untuk agar distribusi zakat ini merata. Tidak hanya satu orang yang mendapat lebih banyak ada dengan pangkat yang sama-sama miskinnya, sama-sama fakirnya. Jadi dalil amil lebih maslahat. Itu yang pertama. Yang nomor kali mengenai struktur bagian yang zakat mal. Menurut saya zakat mal itu adalah zakat harta. Maka karena zakat harta terkategori sesuai dengan harta yang dimiliki. Kalau orangnya bekerja di bidang pertanian, maka namanya zakat pertanian. Itu ketentuannya yang terbuku jenengan wonten insyaallah yang dibagi itu. Kalau misalkan perdagangan tidak ada toko, berarti zakat malnya adalah zakat perdagangan. Kalau misalkan peternakan, tidak ada kambing dan lain sebagainya, maka zakat malnya meliputi zakat peternakan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi zakat mal itu adalah zakat berdasarkan harta yang dimiliki. Kalau harta yang dimiliki kurang dari nisabnya sesuai dengan aturannya, gampangannya selain dari peternakan dan peternakan pertanian, itu anggap mawon kinten-kinten gak ada uang senilai emas 86 gram. Anggap mawon emas murni nggih, antam sanes emas perhiasan. Antam itu sama ke 1,7. Anggap mawon 1,5 kali 86. Pinter. 86 tambah setengah, sekitar 1,50. Jadi kalau ada orang mempunyai harta sekitar 150 juta, baik tabungan dan lain sebagainya, itu sudah wajib membayar zakat. Tabungan uang ya, uang bank dukure 1,50 jenengan duit bank 10 juta insyaallah ya. Atau omset perdagangannya, maka dihitung nanti barang yang ada di toko
dibayarkan zakatnya. Hanya sekedar toko kelontong kecil insya Allah derengnya. Jadi sekali lagi insya Allah perlu jenengan nonton. Jadi kalau zakat mal itu adalah zakat harta, maka yang wajib zakat adalah kalau hartanya sudah melebihi nisab. Nisabnya pinten sesuai dengan kategori hartanya masing-masing. Kalau uang, perdagangan dan lain sebagainya, maka di luar itu. Nah, yang tadi masalah goreng, menurut saya goreng ini atau orang yang berhutang, intinya hutangnya bukan untuk maksiat dan catatannya adalah israf. Semerap israf ini melebihi batas. Israf melebihi batas ini termasuk maksiat. Jadi jenengan mampune tuku bit bekas terus nekat nyicil tuku PKN niku jenenge israf. Karena israf yang seperti itu tidak berhak menerima zakat atas nama ghairi. Jadi catatannya adalah pertama, memang kalau secara standar gharim itu ya biasa yang gharim itu fakir miskin yang tentu saja tidak akan bisa untuk membayar hutangnya. Tapi bisa jadi hutang-hutang untuk hal-hal yang lain, misalkan itu mau contohkan hutang gara-gara untuk masjid atau hutang atas nama sekolah, atas nama pondok, itu juga berhak mendapat zakat karena hutangnya dia bukan atas nama maksiat. Tapi bagaimana? Kalau begitu pokok hutang misalnya tuku Mercy terus tembang itu berarti angsal rendah. Kenapa? Karena yang seperti itu termasuk maksiat. Maksiatnya adalah israf. Oke, jadi bagaimana? Tidak kemudian setiap yang hutang itu masuk kategori gharim karena syaratnya adalah salah satunya hutangnya bukan untuk maksiat. Mau tenang sih masalah penting pun. Baik, itu ketentuan struktur dalam mengambil kemudian terkait dengan laporan Ustaz Mardiano. Oke, untuk masalah laporan, sebenarnya sampai saat ini artinya masih wonten dalam masalah laporan zakat. Sebenarnya ini pun proses setiap tahun di masjid mana saja yang laporan pada tahun ini, tahun sekian dan laporan zakat di tahun 2023 kalau pertama itu laporan L itu pun laporan berarti merah-merah ini sing laporan. Kemudian 2023 dengan 2024 ini tetap kalau nggak ada laporan itu pun 9 pendek. Lembaga MPC kalau lagi 9 pendek. Nanti zakat, korban, kemudian kegiatan santunan dan juga bagi-bagi sembako. Kalau arsip sebuah dan itu pun sudah ditandatangani oleh pengurus MPC. Tinggal dia juga dicek. Nggak ada 8 laporan, 9 ini acara ini ikut tambah laporan. Jadi memang saya buat seperti itu biar organisasi kita ini berbadan hukum. Jadi ketika nanti ada yang tanya kasus itu biar apa kegiatan laporan saya sodorkan ini bukti saya dulu kegiatannya itu. Jadi tidak cerita biar kasus itu ada ini bukti autentiknya mana, bukti sejarahnya mana. Tidak ada laporannya nggak lebih. Berarti kan dongeng. Oh foto mau menjaga tunjuk berarti kan dongeng. Nah kelompok terlengkap mulai keuangan dan segala macam kegiatan lengkap di sini setiap kegiatan. Nah ini rekapan ini Pak. Jadi ini sudah ada laporan sendiri bagi kami 24 juga ada sendiri laporan masing-masing korban. Dan kemudian untuk susunan amil susunan amil itu sesuai dengan form yang saya sebarkan.
iki wonten susunan ini dari basis PC ini juga dari PP seperti ini kayak sama, berarti ini kan dari PP. Ini susunannya Pak. Jadi ada Dewan Syariah, Dewan Pakar, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, ada anggota bidang admin keuangan, lagi tanggal bendara. Nah, untuk yang tahun ini memang ada penambahan, ada lagi struktur susunan manajemen di sini. Dan ini yang baru dan yang lain-lain itu sehingga 7 lembar itu. Ini memang dari PB. Jadi kita tidak membuat sendiri ini. Jadi saya tinggal share mengganti status. Kalau MWC ya diganti MWC, kalau UPSIS masjid itu ya diganti UPSIS atau JBJIS masjid Buddha atau apa gitu. Nah, MWC itu lagi ganti MWC. Kalau PC diganti PC, menyesuaikan siapa yang membuat pengajuan. Dan ini sesuai dari PP. Nah, itu susunan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi rangkaian madrasah fikih zakat. Barangkali ada pertanyaan mungkin nanti ditambahkan. Ada tambahan? Tambahan, kan saya pulau Ketua Lasis untuk malam ini yang laporannya belum masuk atau ada yang kurang, nanti bisa dengan WA pulau atau di grup masing-masing, di grup JBJIS atau grup LTM atau grup ranting, pasti saya pantau. Atau sampai Japi mau betul Japi langsung pulau terima, watas supi. Jadi mohon segera untuk melengkapi sebisa mungkin karena ini strukturnya banyak, ada 2 lembar. Kalau bisa pemuda remas masjid itu sampai ditutupkan. Tapi yang mau membantu pokoknya balik. Sing penting anaknya itu remajanya gampangan, mau bergerak, mau membantu. Kalau ditulis nama itu mungkin tidak ngurus zakat bagian turun gitu was wanita jenis mungkin kasihan. Kemudian pentingnya itu kalau remas pemuda itu dihidupkan karena sekarang ini sistemnya pun digital, maka akan tidak menutup kemungkinan ke depan sistem pelaporannya di telepon atau apa itu macam lagi nek tua dok. Waduh sekarang itu jadul lalu tak beli HP. Nah ini tetap ketinggalan Pak kita ini. Akhirnya bangga. Berarti itu nggak bangga besok kita sekolah. Ngomong sekolah tampilan itu. Kalau bisa usahakan pemuda yang memang mau gampangan untuk diajak sampai masuk di jajaran itu manajemen eksekutif. Ya. Siapa saja nanti yang tertera di dalam SK itu semuanya amin. Mungkin ini yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Alhamdulillah, dari rangkaian acara madrasah fikih zakat yang dilaksanakan oleh itu yang disini kumpul mudah-mudahan menjadikan tambahan hasanah bagi kita yang kami siap-siap untuk mengajukan naskah dan mudah-mudahan sebelum lebaran sudah turun dan sebagainya. Amin. Dan sebagai akhir majelis juga kami oleh Ustaz Kursi.
seminar